Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2161. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke langit dan melarikan diri. Dia ingin secepatnya melarikan diri dari sini. Karena begitu seorang master bertarung melawan Anda, maka Anda akan tahu apakah ada atau tidak, meskipun dia hanya bertabrakan dengan Qin untuk sesaat. Namun dirinya sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depannya sekarang pasti adalah seseorang yang tidak mampu dia lawan. Namun pada saat ini, duar, ledakan. Di saat binatang langit berbintang itu pergi, Qin dengan lembut meraihnya dengan tangan kanannya dan berdengung. Binatang langit berbintang itu seketika merasakan kekuatan tak terlihat mencengkram dadanya dengan suara letupan. Sebuah lubang besar pun muncul di dadanya di beberapa titik dan hati kaisarnya menghilang seketika. Hati Kaisar Agungku. Dengan suara gemuruh monster langit berbintang yang terkena pukulan keras, dia menghantam gunung berapi besar yang meleleh di dekatnya, menyebabkan gunung berapi tersebut runtuh. Kamu ingin melarikan diri segera setelah kamu menyerangku? Bagaimana ada hal sebaik itu yang bisa terjadi, kata Qin. Dia bermain dengan hati kaisar di tangannya dan menyimpannya dalam sekejap. Hati kaisar itu terkoyak dengan mudah diambil. Ini metode macam apa itu? Bayangan hitam dan wanita tanaman merambat yang tersisa juga nampak tiba-tiba berubah ekspresinya. Jangan menahan diri lagi, teriak bayangan hitam dengan marah. Dia mendengus dingin dan kekuatan angin jahat yang tak terlihat langsung memenuhi udara. Dan langit di sekitar bintang lapa tiba-tiba menjadi gelap. Alam 10.000 ilusi. Bayangan hitam itu melirik Qin dan cahaya ilahi hijau mekar dari tengah alisnya dan berdengung. Diam-diam serangan spiritual yang menakutkan seketika menyelimuti Qin, menyerang kedalaman jiwanya dan menghalangi persepsi Qin. Namun kekuatan jiwa Qin telah dibaptis oleh dimensi tinggi, dan Qin yang telah menyatu dengan alam semesta asli dan memiliki kehendak laut mati tidak dapat dibutakan oleh serangan jiwa seperti ini sama sekali. Kebingungan jiwa. Qin merasakan invasi jiwa pihak lain dan kehendak jiwa wanita merambat ini memasuki alam kaisar puncak untuk pertama kalinya. Itu mirip dengan Sage Agung Yilong. Tapi jiwa wanita merambat ini menjadi bingung, dan ini adalah aturan jalan kayu yang unik yang melembabkan benda secara diam-diam dan juga menutupi Qin pada tingkat spiritual khusus. Ini sangat aneh, seperti memberi kebingungan. Daripada mempengaruhi jiwa Qin itu secara langsung, malah serangan penekanannya itu pada roda kehidupan tanpa akhir. Pada saat ini binatang langit berbintang yang menghantam tanah dengan keras, dia nampak menoleh dengan ketakutan. Pada saat ini matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan rasa dingin, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya ke arah Qin dan boom! Serangkaian sisik emas yang menakutkan dengan cepat terbang keluar dari mulutnya. Begitu sisik-sisik emas ini muncul, aura emas yang menakutkan berkembang dan tiba-tiba menghilang seolah-olah menekan keabadian. Sisik emas ilusi menghilang dari udara tipis, dan saat berikutnya kekosongan tak berujung di sekitar Qin muncul. Itu membentuk sebuah kekuatan formasi khusus yang tiba-tiba menekan Qin dan duar. Kekuatan di tubuh Qin ditekan melewati formasi tersebut dengan keras. Hei, ini formasi sumber besar yang menekan asal mula jalan besar di dalam tubuh. Dan ini juga kemampuan untuk memenjarakan kekosongan, kata Qin. Dia tampak terkejut. Binatang langit berbintang itu tidak terlalu kuat, akan tetapi harta yang dibawanya sangat luar biasa. Setelah hati kaisarnya diambil, nampak dia masih bisa melancarkan serangan seperti itu kepada Qin. Dan boom.
Dalam formasi inkarnasi sisik emas, bayangan hitam itu berevolusi menjadi kehampaan gelap. Setelah wanita tanaman merambat itu melemparkan 1000 ilusinya menyerang jiwa Qingchen, tanaman merambat dengan pola logam mekar muncul dari udara tipis menutupi Qingchen dan langsung terjerat dengannya. Dan itu nampak dikencangkan untuk menahan Qingchen dengan rapat di sana. Itu terus-menerus menyusut. Tanaman merambat ini sangat kuat dan mengandung banyak kekuatan seperti penindasan, pengurungan, dan pencekikan. Orang ini bahkan tidak berhasil menghindari kita, kata Pusara. Dia adalah si wanita tanaman merambat itu. Dia terkejut, dia tercekik. Ambil kembali hati Kaisar Kabulu dulu, kata bayangan hitam itu. Dia juga berteriak keras dan dunia gelap tak kasat mata turun dari tingkat lain. Itu terhubung dengan dunia ini dan menekan Qingchen. Serangan fisik, serangan jiwa, dan beberapa serangan-serangan besar semuanya seketika menimpa Qingchen secara bersamaan. Dikombinasikan dengan formasi menakutkan dari formasi sisik emas yang tak terhitung jumlahnya. Serangan itu semuanya berubah menjadi benang dan rantai emas itu membungkus Qingchen, membuat orang-orang yang nampak sedikit ketakutan sebelumnya saat ini tidak bisa untuk tidak menghela napas lega. Kita menang. Tadi jebak oleh metode terbaik mereka. Mereka tidak dapat memikirkan cara lain agar Qingchen di depan mereka dapat membebaskan diri. Selama kekuatan magis spasial lawan dikendalikan dan terkendali, dan mereka bergabung, tidak peduli menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat orang di depan mereka, itu tidak dapat menekan mereka tanpa rasa takut. Hanya orang idiot seperti itu yang akan melarikan diri tanpa perlawanan. Dan sejak Qingchen terjebak oleh formasi sisik emas Kabulu, dia pasti telah memasuki alam ribuan ilusi dan diselimuti oleh dunia gelapnya sendiri. Alhasil dia pasti sudah hancur sekarang. Hah? Apakah ini kekuatan magis pamungkasmu? Kata Qingchen. Suara Qingchen tiba-tiba terdengar dari dalam sangkar formasi tanaman merambat logam yang diselimuti dengan lapisan formasi sisik emas. Qingchen melihat tanaman merambat logam yang melilitnya erat dan masih nampak mengencang, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh yang kental yang telah menyerap ratusan juta kristal kaisar dimobilisasi dalam sekejap, dan kekuatannya juga melonjak. Tubuh Qingchen telah dibaptis oleh tingkat dimensi tinggi. Bahkan jika klon dari seorang kaisar dewa datang dan mengaktifkan jejak kekuatan sebenarnya dari tingkat kaisar dewa, itu tidak dapat menyakitinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Dan boom, boom. Dengan sedikit pengerahan tenaga atau bahkan sedikit peregangan tubuhnya, banyak tanaman merambat logam di sekitar Qingchen seketika runtuh. Ledakan. Dia mengangkat kepalanya dan kemauan mentalnya yang kuat menyapu dirinya seperti terik matahari terpanas yang menyinari uap air di sore hari. Musim panas itu langsung menguapkan dampak mental dari wanita tanaman merambat itu, dan kekuatan cahaya keemasan yang menakutkan mengelilingi dan menekannya diam-diam dimusnahkan ketika menyentuh tubuh Qingchen. Seketika adegan seperti itu membuat ketiga orang kuat yang mengambil tindakan itu menjadi tercengang. Anggur jalanku langsung hancur, kata wanita tanaman merambat itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah pohon anggur asli yang telah aku pelihara selama beberapa zaman. Kekerasannya dapat disebut sebagai senjata puncak kekaisaran, dan memang begitu. Tapi sekarang baru saja rusak seperti ini. Sepertinya itu telah... Wanita tanaman merambat itu sangatlah terkejut. Dia tidak bisa menerimanya. Meskipun tanaman merambatnya direntangkan, bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Ini seperti memotong sepotong kayu yang sangat rentan untuk menahan bintang neutron yang mengembang, dan dalam sekejap itu berubah menjadi abu. Banyak kekuatan langit dan bumi yang dipadatkan oleh binatang langit berbintang dengan sisik emas khusus secara alami dimusnahkan ketika itu menyentuh tubuh Qingchen. Itu kebal terhadap semua serangan.
Tubuhnya sama sekali tidak tertekan oleh formasiku. Bagaimana ini mungkin? Kata binatang langit berbintang itu. Dia juga menjadi ketakutan. Dirinya bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang dia temui ketika formasi sisik emas yang dia kendalikan bersentuhan dengan tubuh Qin-Chen. Ketika disentuh, itu dimusnahkan. Di saat yang sama, dunia gelap yang ditransformasikan oleh bayangan hitam itu juga bergetar. Dunia gelapnya terletak di dimensi lain langit dan bumi. Begitu dia tiba, dia dapat menarik musuh ke dunianya sendiri dan melawannya di medan perang utamanya. Akan tetapi pada saat ini dia menemukan dengan ngeri bahwa setelah dunia gelapnya datang, tubuh Qin-Chen tidak pernah ditarik ke dunianya olehnya. Akan tetapi itu masih berada dalam kehampaan laut kosmik. Jelas sekali kekuatan dunia gelapnya telah menyelimuti Qin-Chen. Akan tetapi di dunia gelap dia tidak dapat merasakan keberadaan tubuh pihak lain. Seolah-olah tubuh pihak lain tidak ada sama sekali di dimensi ini. Kekuatan macam apa ini? Puncak yang tak terkalahkan? Ini jelas merupakan puncak kekuatan yang tak terkalahkan. Kata wanita tanaman merambat itu. Dia tampak ketakutan dan dia ingin melarikan diri. Di saat menyampaikan sebuah pesan, namun tiba-tiba duar. Tubuh Qin-Chen bergetar. Dia langsung menghancurkan sangkar penjara pohon anggur tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengikatnya dengan satu langkah. Kemudian Qin-Chen muncul di depan wanita tanaman merambat itu dan seketika 5 jarinya terulur berubah menjadi cakar tajam dan langsung meraih kepala wanita tanaman merambat tersebut dan duar. Kepala wanita tersebut seketika meledak dan dia berubah menjadi bubuk. Kekosongan di dekatnya dimusnahkan. Kekuatan mengerikan berdampak pada tubuh tanaman merambatnya, memusnahkan tubuh tanaman merambatnya yang kuat lapis demi lapis, memperlihatkan kristal kaisar yang mekar dengan hati tanaman hijau. Dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi yang samar-samar muncul. Itu berubah menjadi wajah ketakutan dan putus asa yang memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi. Aku anggota klan kayu di alam roh kayu. Jika kamu membunuhku maka... Namun tiba-tiba duar. Sebelum dia selesai berbicara, Qin-Chen menggunakan kelima jarinya untuk memusnahkan jiwa lawan secara instan dan mengubahnya menjadi ketiadaan dengan hanya satu pukulan. Tubuh dan jiwa dari Posala sang wanita kayu dimusnahkan sepenuhnya, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pertama, hati kaisar binatang buas langit berbintang Kabulu diambil dengan mudah. Kemudian wanita tanaman merambat dihancurkan dengan kekuatan formasi sisik emas. Juga tidak dapat memberikan tekanan apapun kepada orang ini. Dan Basara bahkan tidak bisa menahan pukulan lawan ini. Lawan ini sangat merangsang bayangan hitam. Bayangan hitam dan binatang luas berbintang langit meskipun Basara adalah dari klan kayu, bukanlah yang terkuat di antara mereka, namun sebagai orang kuat dari klan kayu, vitalitas dan sarana penyelamatan nyawanya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Akan tetapi di depan Qin-Chen dia ditikam dengan mudah, dihancurkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak, ayo cepat pergi. Boom, di dunia gelap sebuah kekuatan tak terlihat muncul seolah-olah berada di dunia lain dan ingin menghilang dari dunia ini. Kekuatan dunia, cara keberadaan bayangan hitam ini cukup aneh. Dia dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan keluar langsung dari lapisan kehampaan lainnya. Kekuatan aneh di dunia, kata Qin-Chen. Dia mengangkat kepalanya dan matanya bersinar. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, namun metode mereka cukup aneh. Misalnya metode melarikan diri bayangan hitam itu saat ini setara dengan bertransformasi ke dunia lain dan melarikan diri langsung dari tingkat kehampaan pihak lain. Akan tetapi bagi Qin-Chen yang telah mengintegrasikan alam semesta asli, memahami jalan dunia bawah, memelihara dunia kacau di dalam tubuhnya, dan mengintegrasikan kekuatan dimensi yang lebih tinggi, metode ini di depan Qin-Chen agak kekanak-kanakan. Karena kekuatan apa di dunia ini yang dapat melampaui dimensi yang lebih tinggi? Dan berdengung, Qin-Chen tampak acuh tak acuh dan mengangkat tangannya seolah-olah langit telah ditangkap secara langsung. Dunia gelap yang turun seketika runtuh dan hilang dalam sekejap.
Bayangan gelap tertahan di tangan Qin Chen seolah-olah dia sedang memegang bola kabut hitam. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah anggota klan bayangan dan aku bersedia menyerahkan diri kepada Anda. Namun sebelum kata-katanya jatuh, Qin Chen langsung meremas tangan kanannya dan bayangan kabut hitam itu seketika meledak, berubah menjadi kabut hitam berputar dan meronta-ronta dengan keras mencoba melarikan diri. Akan tetapi di bawah kehancuran kekuatan dunia di telapak tangan Qin Chen, kabut hitam ini ataupun jejak bayangan hitam itu tidak bisa lepas sama sekali dan mereka semua tercekik hingga menjadi ketiadaan. Pada akhirnya hanya kristal hitam legam yang tersisa mengembang di sana. Itu merupakan bayangan jantung kaisar serta juga beberapa harta luar angkasa yang ditinggalkan mereka. Sementara kabut hitam itu nampak berjuang, jejak kekuatan korosif menembusnya mencoba memberikan pukulan putus asa. Akan tetapi gagal, bahkan itu gagal melukai sehelai rambut Qin Chen pun. Telah terpecahkan, kata Qin Chen. Dia menyingkirkan hati Kaisar Agung itu dan harta karun luar angkasa dalam bayangan hitam. Kemudian Qin Chen berbalik untuk melihat binatang langit berbintang, lalu mengambil satu langkah ke depan dan dirinya telah tiba di depan binatang langit berbintang tersebut.